Alhamdulillah kita kembali dapat melanjutkan kajian kita, yaitu kita akan belajar mengenal sosok-sosok wanita mulia yang menemani Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam dakwah beliau. Dan kita sudah membahas beberapa ibunda mulia, Ummul Mukminin ya. Dan kali ini kita akan melanjutkan kembali ya. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang Sayyidah Juwairiyah, dan pada kali ini kita melanjutkan kembali kepada istri Ummul Mukminin, yaitu Ummu Habibah. Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Jadi beliau dikatakan akrab nisa'i minhu nasaban wa aktsarahunna sadaqan. Jadi dikatakan beliau itu paling dekat nasabnya dengan Rasulullah SAW, dan dikatakan juga termasuk yang banyak sedekahnya. Dan memang kalau untuk masalah banyak sedekah mah untuk istri-istri Rasulullah sudah jangan ditanya lagi. Kayaknya semuanya juga disebutnya seperti itu karena memang sangat senangnya mereka semua dengan sedekah gitu ya. Sampai waktu itu Zainab binti Jahsh pun dikatakan paling banyak sedekahnya juga. Ini juga paling banyak. Siti Aisyah juga dikatakan begitu. Jadi memang ini menunjukkan menjadi ciri khasnya istri-istri Nabi, yaitu ahli sedekah. Baik, jadi nasab beliau ya, kita mengenal beliau dulu nasabnya. Ummu Habibah, beliau dapat panggilan ya Ummu Habibah karena beliau memiliki putri yang bernama Habibah. Adapun untuk nama asli beliau itu ada khilaf, ada yang mengatakan namanya Romlah, ada yang mengatakan namanya Hindun. Akan tapi pendapat yang paling kuat mengatakan nama beliau adalah Romlah. Hanya memang paling dikenal ya, paling banyak dikenal malah Ummu Habibah. Jadi orang banyak mengenal beliau dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah binti Abi Sufyan Sakhr ya, binti Abi Sufyan Sakhr ibn Harb Ibn Umayyah, Ibn Abdi Syam. Nah setelah ini baru ketemu dengan nasabnya Nabi Muhammad SAW, Ibn Abdi Manaf, Ibn Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihrin, bin Malik, bin Nadhar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Jadi sudah seperti mungkin kalau yang hafal nasabnya Rasulullah pasti nggak aneh. Artinya beliau ketemu sudah dari mulai kakeknya Nabi, yaitu Abdi Manaf. Dan ibundanya adalah Sofiyah binti Abil As. Sofiyah binti Abil As, Ibn Umayyah, Ibn Abdi Syam, Ibn Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihrin, bin Malik, bin Nadhar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Lagi-lagi ketemu lagi dengan Rasulullah SAW, yaitu di Abdul Manaf. Ya. Jadi berarti memang kekerabatan antara Ummu Habibah dengan Nabi ini memang sangat dekat, sangat kuat ya. Sangat kuat sekali. Dan beliau ya juga punya ammatha. Ammat itu berarti saudara perempuan dari ayahnya, yaitu Ummu Jamil. Ummu Jamil atau yang dikenal dengan Ummu Jamil yang nama aslinya adalah Arwa binti Harb ya. Yang kita mungkin sering membaca kisahnya di Al-Quran walaupun memang bukan sebagai seorang muslimah ya, yaitu sebagai istri dari Abu Lahab ya. Abu Lahab kita membacanya Hamalatul Hatab itu ya, dalam Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab gitu. Dalam Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab di situ dikisahkan tentang seorang wanita pembawa kayu bakar itu yang memang ya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang bernama Ummu Jamil, istri Abu Lahab yang berbuat zalim kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang itu merupakan saudari dari Abu Sufyan. Artinya ya memang Ummu Habibah ini berada di lingkungan orang-orang yang awalnya mereka adalah orang yang memusuhi Nabi kita Nabi Muhammad SAW.
Dan subhanallah ya, ternyata Allah bimbing beliau dengan hidayah. Sehingga pada ayahnya sendiri sebelum masuk Islam, Abu Sufyan dikenal sebagai pemimpinnya orang-orang Quraisy yang paling gencar memusuhi Nabi. Yaitu beliau punya Ummu Habibah sendiri punya bibi yang juga bahkan sampai ada nas dalam Quran gitu bagaimana kebenciannya dengan Rasulullah. Ya, jadi sampai dicela oleh Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Lahab itu ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Ummu Habibah berada di lingkungan yang subhanallah sangat berat banget gitu ya. Tapi ternyata Allah membimbing beliau dengan keimanan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya gitu ya. Jadi pada waktu Ummu Habibah masuk Islam gitu ya, beliau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ubaidillah ibn Jahash, yang berarti merupakan, kalau ngelihat dari nasabnya dari ininya sih, berarti memang ada pendapat mengatakan bahwa itu adalah masuk saudara laki-laki dari Abdullah ibn Jahash dan juga Sayyidah Zainab binti Jahash. Jadi saudara laki-lakinya. Ada pendapat memang mengatakan bahwasanya suaminya bukan Ubaidillah, tapi Abdullah ibn Jahash. Ya, akan sampai ada kisah mengatakan bahwa Abdullah ibn Jahash itu meninggal di Habasyah. Akan tapi ini ditentang oleh sebagian ahli sejarah yang lain ya, dikarenakan Abdullah ibn Jahash ini beliau termasuk orang yang ikut berperang dalam perang Uhud, bahkan dikatakan beliau ini yang wafatnya nanti jenazahnya dikumpulkan dengan Sayyidina Mus'ab ibn Umair. Pernah waktu itu kita singgung dalam kisah Sayyidah Zainab binti Jahash ya, bahwasanya beliau punya saudara laki-laki yang bernama Abdullah ibn Jahash yang wafat di perang Uhud dan akhirnya dimakamkan di satu liang dengan Sayyidina Mus'ab ibn Umair, dikarenakan masih ada kekerabatan. Nah, Ummu Habibah ini saat itu beliau dengan keislamannya ya menjadikan ini masih terjadi sebelum hijrah ke Madinah. Dan beliau merupakan orang yang ikut berhijrah ke Habasyah, akan tapi bukan hijrah yang pertama, hijrah yang kedua. Jadi para sahabat Nabi Muhammad SAW ya, beliau itu melakukan hijrah ke Habasyah itu ada dua periode, ada 2 kali. Jadi yang pertama ya, begitu Allah mendapatkan perintah dari ketika semakin berat ujian yang harus diterima oleh para sahabat di kota Makkah dikarenakan kekejaman orang-orang Quraisy itu, banyak para sahabat yang hijrah ke sana gitu ya, yang hijrah ke Habasyah, dan termasuk diantaranya adalah putri Rasulullah SAW, Sayyidina Utsman dengan Sayyidah Ruqayyah gitu ya. Jadi itu termasuk yang hijrah. Begitu juga Sayyidina Ja'far At-Tayyar ya, itu adalah sepupu dari Nabi ya, saudara dari Sayyidina Hamzah juga gitu ya. Jadi itu termasuk yang hijrah ke Habasyah periode pertama. Akan tapi ketika mereka mendengar kabar bahwasanya ada berita sampai ke Habasyah ya, berita hoax dia, berita yang pernah kami sampaikan bahwasanya ada berita hoax sampai kepada orang sahabat-sahabat yang ada di Habasyah bahwasanya Islam sudah diterima di kota Mekah, sehingga menjadikan mereka tuh merasa sangat bahagia dan rasanya kalau memang sudah Islam diterima ke Habasyah di Mekah, ngapain kami masih di Habasyah? Sehingga mereka pun kembali lagi ke kota Mekah. Ternyata kondisi masih tidak berubah, bahkan lebih buruk lagi. Bahkan saat itu bertepatan kurang lebih dengan waktu ketika terjadi pemboikotan. Nah, akhirnya karena memang melihat kondisi seperti itu, ada sebagian sahabat yang akhirnya kembali lagi ke Habasyah untuk menjaga keislaman mereka karena tidak kuat dengan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada umat Islam yang ada di kota Makkah. Nah, ini Sayyidah Ummu Habibah, ini beliau adalah merupakan yang berangkat di periode kedua. Jadi beliau berangkat bersama suaminya yaitu Ubaidillah ibn Jahash itu untuk menuju ke Habasyah untuk menjaga keislamannya. Akan tetapi subhanallah, ujian bagi Ummu Habibah teramat sangat berat. Karena hijrah sendiri itu berat. Hijrah tuh berat, nggak banyak orang, karena di situ bagaimana kita ya, jangan dipikir hijrah tuh kayak kita pergi mudik ya, kayak lo sekarang ya, jauh banget kondisinya. Kalau mudik mah kita mah senang-senang ya, walaupun tahun ini nggak ada mudik gitu ya. Cuma memang hijrah tuh nggak begitu gitu loh. Jadi kondisi dulu tuh orang hijrah tuh ya
mengorbankan ya banyak hal gitu loh. Mereka bukan menempuh perjalanan enak dengan kendaraan yang ajib gitu ya, bukan gitu. Kadang nggak sedikit yang kadang harus menempuh perjalanan jalan kaki. Sudah begitu nanti pun hijrah tuh kan nggak kebayang, meninggalkan kota kelahiran menuju tempat yang baru yang mereka tuh nggak ngerti. Bukan seperti sekarang kita kalau mau kemana-mana kita googling dulu gitu ya, kita cari informasi dulu, browsing dulu gitu kan, kita tanya oh begini kita gambar. Kalau dulu nggak ada gitu loh. Mereka nggak tahu apa yang ada di depan mereka. Yang jelas mereka dengan tujuan untuk menjaga keislaman melangkahkan kaki menuju ke kota yang baru dengan mengorbankan jiwa, raga, harta, meninggalkan kerabat dan sebagainya untuk menjaga keislaman. Sehingga makanya hijrah ini nggak ringan. Makanya Allah dan Rasulullah sangat memuji orang-orang yang berhijrah. Sepangkat orang yang berhijrah untuk membela agamanya ini pangkatnya tinggi banget di hadapan Allah dan Rasulullah. Nah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang gak gampang. Nah, Sayyidah Ummu Habibah, beliau bukan cuma sebagai seorang berhijrah. Pertama, beliau adalah menentang kondisi keluarga yang sangat memusuhi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau berbeda. Bagaimana ayahnya yang sangat membenci Nabi, tapi ternyata subhanallah putrinya malah menjadi orang yang mengikuti Nabi. Dan ini kan kalau nggak bekal mental kuat gitu kan, ini kan nggak bakalan gitu. Bagaimana ibaratnya membayangkan harus melepas keimanan ke agama yang dulu mengikuti agama Nabi, memusuhi keluarga besarnya gitu ya. Dan dilakukan oleh beliau. Setelah begitu, setelah menempuh perjalanan hijrah yang berat, tinggal di negeri asing ya, hidup jauh dari sanak kerabat, keluarga dan sebagainya, ternyata Allah memberikan ujian yang lebih berat lagi. Ternyata suaminya Ubaidillah ibn Jahash yang beliau jadikan sebagai imam dalam hidupnya yang akan bisa membimbing ke dalam kebahagiaan, ternyata malah murtad. Naudzubillah. Jadi Ubaidillah ibn Jahash itu ya, Ubaidillah ibn Jahash itu waktu itu dia murtad ketika berada di Habasyah. Jadi aslinya gitu ya, aslinya dia itu adalah seorang Nasrani dulunya. Nah, waktu itu tuh sudah dapat isyarat sebenarnya. Ummu Habibah sudah punya firasat karena beliau bermimpi gitu ya, bahwasanya dalam mimpi tersebut beliau tuh melihat Ubaidillah ibn Jahash itu terlihat wajahnya tuh sangat buruk, berpenampilan sangat-sangat buruk gitu ya, sehingga akhirnya kaget Ummu Habibah itu, kenapa kok suaminya jadi seperti itu. Ternyata ketika keesokan harinya gitu ya, suaminya itu tiba-tiba ngomong, Ummu Habibah gitu ya, aku tuh belum pernah melihat agama yang lebih baik dari Nasrani katanya. Aku dulu adalah pemeluknya dan setelah itu aku pun memeluk agama Islam. Tapi ternyata aku menemukan bahwa aku lebih merasa nyaman ketika aku menjadi seorang Nasrani. Naudzubillah ya. Jadi akhirnya beliau pun kembali kepada agamanya, sehingga dan juga beliau adalah seorang pemabuk ya, ahli khamar. Jadi Ubaidillah ini ternyata adalah seorang pemabuk juga. Jadi bukan hanya murtad, juga memang pemabuk. Naudzubillah, mengumpulkan berbagai keburukan ya dalam kematiannya, dan mati juga dalam keadaan kafir dan memang dalam keadaan mabuk begitu. Subhanallah, kebayang coba beratnya ujian bagi Ummu Habibah di saat ternyata dia meninggalkan negerinya dengan suami yang dipikir akan bisa menjadi pendampingnya, tapi ternyata oleh Allah diuji dengan kemurtadan. Dan ini lebih berat ya, bahkan kalau dipikir dengan ujiannya Ummu Salamah gitu ya, yang ketika ditinggal oleh suaminya. Tapi kan kalau ini kan Abu Salamah adalah seorang laki-laki yang baik, sama-sama ya. Tapi kan kalau ini Ummu Habibah ini dengan kekafiran, jadi benar-benar luar biasa berat bagi beliau. Akan tetapi Ummu Habibah tetap berpendirian untuk terus berpegang kepada agamanya, sehingga akhirnya subhanallah, Allah memang kadang memberikan ujian itu, ternyata ada banyak hikmah dan kebaikan di setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita sebagai hamba Allah hendaknya jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Yakini di sebalik ujian itu akan ada banyak kemuliaan atau ada banyak kemudahan atau keindahan yang akan Allah berikan setelahnya. Nah begitu juga ya dengan Ummu Habibah, dengan kesabarannya, dengan ketabahannya, dengan
cintanya kepada Allah, dengan cintanya kepada Islam, Allah memberikan hadiah yang luar biasa. Dan dikatakan beliau setelah itu bermimpi kembali, dan dalam mimpi yang berikutnya itu dikatakan beliau itu mendengar ada suara memanggil beliau, ya Ummul Mukminin. Waktu itu beliau tuh kaget, loh kenapa aku dipanggil seperti itu? Dan memang ada kayak firasat gitu ya, bahwasanya mungkin ada kemungkinan bahwa Nabi akan melamar beliau. Jadi firasat itu memang ada pada diri beliau, dan ternyata benar gitu ya. Keesokan harinya ada budak dari Najasyi yang bernama Abraha itu, seorang budak wanita Najasyi dari Abraha memberikan kabar kepada beliau ya, bahwasanya bahwasanya beliau itu dilamar gitu ya. Bahwasanya Rasulullah mengirim pesan kepada Raja Najasyi untuk melamar Ummu Habibah. Ya, untuk melamar Ummu Habibah untuk menjadi istrinya. Dan ini setelah masa iddahnya Ummu Habibah. Dan akhirnya kata budanya, Allah memberikan kabar baik kepadamu ini. Allah memberikan kabar baik kepadamu dan engkau tunjuk seseorang untuk menjadi wakil yang akan menikahkanmu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhirnya dikatakan bahwa Ummu Habibah itu mengirim Khalid ibn Sa'id ibn Al-As yang masih merupakan anak dari pamannya beliau, gitu ya, masih ada kekerabatan dengan beliau, anak pamannya, untuk menikahkan Sayyidah Ummu Habibah ini dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak pendapat memang, ada yang mengatakan bahwasanya yang menikahkannya adalah Sayyidina Utsman ibn Affan. Akan tetapi ini ditentang oleh banyak ahli sirah gitu ya, bahwasanya nggak mungkin kalau Sayyidina Utsman, dikarenakan Sayyidina Utsman ini setelah kembali ke Mekah pada hijrah sebelum hijrah, jadi hijrah yang pertama setelah mendengar kabar bahwasanya Islam di Mekah sudah bisa kembali normal, jadi beliau itu kembali ke kota Mekah gitu ya, dan memang walaupun memang balik lagi akan tapi dikatakan sudah kembali lagi, karena di dalam kisah itu Sayyidina Utsman setelah perang Badar, putri istri beliau Sayyidah Ruqayyah itu meninggal di kota Madinah, sehingga sampai dikatakan Sayyidina Utsman tidak bisa mengikuti perang Badar dikarenakan menjaga istrinya. Jadi ini bertentangan kalau sampai dikatakan Sayyidina Utsman nggak ketemu judulnya. Jadi sedangkan pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Ummu Habibah ini terjadi di tahun 6 atau 7 Hijriah. 7 adalah hijrah setelah hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Saat itu Ummu Habibah begitu mendengar kabar tersebut bahwasanya beliau dilamar oleh Nabi Muhammad SAW, senang banget beliau. Senang banget sampai akhirnya beliau tuh melepas 2 gelang perak dan juga cincin perak yang saat itu beliau pakai, karena itu adalah satu-satunya harta berharga yang dimilikinya saat itu, dan beliau langsung memberikan hadiah tersebut, menghadiahkannya kepada Abraha sebagai bentuk syukur atas kabar gembira yang dibawa oleh Abraha kepada beliau, yaitu bahwasanya Nabi melamarnya. Dan pada waktu sore itu Raja Najasyi yang beliau sudah meluk agama Islam memerintahkan kepada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib untuk mengundang kaum muslimin menghadiri resepsi pernikahan tersebut. Jadi Raja Najasyi itu belum memanggil orang mukmin untuk hadir dalam acara pernikahan antara Rasulullah dengan Ummu Habibah. Dan saat itu beliau pun memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu menyampaikan pesannya, khutbahnya gitu ya. Beliau berkata gitu bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala bil huda wa dinil haqqi lidhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Jadi beliau memuji Allah ya, bersyahadat kepada ini menunjukkan memang Sayyid Raja Najasyi adalah seorang muslim gitu ya. Dan beliau akhirnya pun menyampaikan bahwasanya beliau mendapatkan amanat dari Nabi untuk menikahkan Rasulullah SAW dengan Ummu Habibah. Dan saat itu terjadilah pernikahan tersebut gitu ya. Yang disambut oleh Khalid ya, tadi dari anak paman dari Sayyidah Ummu Habibah. Beliau pun menerima pernikahan tersebut ya, dan di situ juga Raja Najasyi menikahkan Rasulullah dengan Ummu Habibah dan membayarkan mahar untuk Ummu Habibah itu dalam jumlah 400 dinar. Ada banyak pendapat, ada yang mengatakan 400 dinar, ada yang mengatakan 200 dinar, bahkan ada yang mengatakan 4.000 dirham. Akan tapi pendapat yang kuat mengatakan 400 dinar. Gede banget sebenarnya, sangat gede 400 dinar ya. Tapi karena memang dan Rasul itu bukan Nabi
Nabi ngirim ke sana terus diberikan, enggak. Itu memang Raja Najasyi yang memberikan hadiah kepada Rasulullah dengan memberikan mahar untuk Ummu Habibah, untuk Sayyidah Ummu Habibah. Baik, ini dulu. Oke. Baik, kita akan break sejenak sahabat ya. Baik ya, setelah terjadi pernikahan mulia antara Sayyidah Ummu Habibah dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu setelah dibayarkan maharnya sebanyak 400 dinar tadi ya, orang-orang muslim pun akan beranjak, orang-orang muslim yang hadir dalam pernikahan tersebut itu akan beranjak untuk ya meninggalkan tempat. Akan tapi dilarang oleh Najasyi. Beliau berkata puasanya menjadi satu kesunahan ya dalam pernikahan itu adalah ada acara sudahnya, yaitu acara resepsinya itu ya. Walimahnya ya. Sehingga akhirnya pun Raja Najasyi pun bukan hanya sekedar menyiapkan mahar, tapi juga bahkan untuk acaranya beliau pun menjamu semua orang yang hadir di situ untuk makan sebagai bentuk rasa syukur atas pernikahan Sayyidah Ummu Habibah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu mahar tersebut dibawa oleh Abraha ya, budak dari Raja Najasyi kepada Sayyidah Ummu Habibah. Ada yang mengatakan bahwasanya ada riwayat mengatakan bahwasanya setelah Abraha itu membawa 400 dinar ya kepada Ummu Habibah, dikatakan Ummu Habibah itu sebagai bentuk rasa syukurnya beliau pun kembali memberikan hadiah kepada Abraha, kurang lebih sekitar 50 dinar ya. Itu akan diberikan kepada Abraha karena ya kabar gembira yang beliau bawa itu benar-benar menjadi satu kabar yang disyukuri oleh Sayyidah Ummu Habibah. Kan tetapi ditolak oleh Abraha, budak Raja Najasyi, dikarenakan mendapat pesan dari Raja Najasyi untuk tidak menerima apapun dari Ummu Habibah. Jadi Raja Najasyi itu subhanallah telah ya termasuk mengajarkan budaknya untuk berakhlak, beradab kepada istri Rasulullah, sehingga akhirnya dan Abraha pun meyakinkan bahwasanya dirinya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, sehingga beliau tidak berharap sedikit pun ya maksud dari apa yang diberikan oleh Ummu Habibah. Jadi beliau itu melakukan berkhidmah, memberikan kabar begitu adalah bentuk keimanan beliau kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dikatakan beliau hanya menitipkan pesan kepada Ummu Habibah agar tidak lupa nanti ketika nanti bertemu dengan Nabi untuk menyampaikan salam beliau dan mengatakan boleh beliau adalah seorang muslimah. Dan akhirnya pun ketika Sayyidah Ummu Habibah bertemu dengan Nabi dan beliau menyampaikan pesan tersebut, Rasulullah pun menjawab salam tersebut yang mendoakan keselamatan bagi Abraha, budak dari Raja Najasyi tadi. Doakan selamat oleh Nabi itu luar biasa, jangan dianggap remeh ya. Makanya sebenarnya mengucapkan salam dan sebagainya itu jangan sampai dijadikan sebagai suatu permainan, karena di dalam salam itu ada makna doa gitu ya. Makanya kalau kadang ada orang suka main kirim salam lawan jenis hanya untuk sekedar iseng atau main-main atau hanya sekedar untuk guyonan syahwat untuk urusan masalah ketertarikan lawan jenis, ini sebenarnya suatu hal yang sangat rendah banget, karena salam itu ada makna doa. Allah memberikan keselamatan. Bagaimana Allah memberikan keselamatan di saat kita menjadikan itu sebagai satu permainan? Makanya nggak dibenarkan ya. Makanya anak-anak putri, anak-anak gadis ya, anak-anak perempuan nih yang kalau seandainya satu hari kok tiba-tiba ada seorang laki-laki katanya berkirim salam kepadamu, jangan kegeeran. Jangan langsung salah tingkah, jangan langsung tersipu-sipu. Itu adalah penghinaan. Mereka telah main-main dalam urusan doa. Kalau memang mereka serius, nggak pakai salam. Kalau memang mereka serius, nggak pakai main-main urusan seperti itu. Kalau memang mereka serius, mereka akan memintamu kepada orang tuamu dengan cara terhormat. Jadi tapi kadang ini banyak orang kebalik, dengar ada si fulan kirim salam, langsung nggak bisa tidur semalaman. Ya, jadi jangan. Kalau ada laki-laki begitu berarti dia telah merendahkan, dia membawa-bawa akid syariat, membawa-bawa doa untuk bermain-main urusan masalah syahwat seperti itu ya. Itu bukan suatu hal yang dibenarkan, dan jangan main-main sedikit-sedikit main salam, itu intinya bukan permainan. Baik ya, selanjutnya gitu ya, Ummu Habibah pun akhirnya pulang ke kota Madinah ya, bertemu dengan Nabi itu dengan diantar oleh seorang laki-laki yang bernama Syarahbil ibn Hasanah gitu ya. Beliau pulang untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan
bertemulah ya Rasulullah dengan Sayyidah Ummu Habibah, dan memang tidak banyak ya diceritakan tentang kisah beliau ya, tidak banyak dikisahkan tentang kisah beliau, hanya saja memang beliau ini adalah orang yang memang sangat berpegang teguh kepada syariat gitu ya. Bahkan termasuk yang banyak diceritakan dalam buku-buku sirah adalah bagaimana beliau itu benar-benar menjaga, sangat memuliakan Rasulullah ya. Bahkan ibarat pernah satu kisah itu yang banyak diceritakan dalam buku sejarah, kisah ketika terjadi dalam Sulhul Hudaybiyah itu kan ada perjanjian antara orang kafir Mekah dengan Nabi Muhammad SAW yang akhirnya dilanggar oleh orang Makkah, sehingga karena terjadinya pelanggaran perjanjian, maka orang Rasulullah dan sahabat itu punya hak untuk memerangi ahli Makkah. Dan saat itu gitu ya, mendengar kabar bahwasanya Rasulullah telah mengumpulkan banyak orang Muslim untuk memerangi orang-orang ahli Makkah yang telah berkhianat kepada perjanjian Sulhul Hudaybiyah tadi, maka orang-orang Makkah itu merasa sangat ketakutan, kalang kabut, nggak karu-karuan, sehingga termasuk di antara upaya mereka untuk menghalangi Nabi mendatangi kota Makkah gitu ya, untuk memerangi orang-orang ahli Makkah ini dengan cara mengirim Abu Sufyan untuk negosiasi yang akhirnya ditolak gitu ya. Dan lalu tiba-tiba Abu Sufyan itu ya merasa ya kalau sudah ditolak untuk negosiasi dengan Nabi, maka beliau Abu Sufyan waktu itu mencoba untuk yang ngerayu putrinya supaya nanti kan kalau istri biasanya kan bisa mempengaruhi suami gitu ya. Jadi akhirnya Abu Sufyan mendatangi Ummu Habibah. Lalu setelah masuk ke rumahnya Ummu Habibah, Abu Sufyan tuh duduk di satu kasur tipis gitu ya, kayak sejadah atau kasur tipis begitu, yang tiba-tiba ketika tahu ayahnya mau duduk tuh segera dilipat oleh Ummu Habibah, sampai bapaknya tuh mikir apa mau diambilin yang lebih bagus gitu ya, apa mau diambil lebih bagus atau gimana, maksud kenapa kok kamu lipat gitu kan. Enggak ya, katanya ini tempat duduknya Nabi Muhammad SAW, sedangkan ayah adalah orang kafir dan najis, maka ya enggak layak untuk duduk di tempat duduknya Nabi Muhammad. Sampai Abu Sufyan itu marah gitu ya, dia bilang kamu kok jadi buruk sekarang gitu, maksudnya kamu tuh buruk banget gitu perilakumu tuh. Ya sebenarnya bukan karena beliau tidak berbakti kepada ayahandanya, tapi memang untuk urusan Nabi itu memang beliau selalu memspesialkan ya, karena memang kondisi ayahnya yang kafir dan juga dengan kesombongannya dalam kekafiran. Memang Abu Sufyan sebelum masuk Islam tuh memang ya masih sangat sombong banget gitu ya, bahkan dengan kondisi terdesak pun tidak menjadikan Abu Sufyan tuh untuk segera beriman gitu ya. Sampai akhirnya Nabi itu tahu dengan karakter Abu Sufyan gitu ya, sehingga akhirnya ketika Nabi itu memberikan seperti kayak pilihan bagi orang Makkah gitu ya. Artinya kalau mereka siapa yang bersembunyi di Masjidil Haram aman. Artinya tidak boleh orang-orang Muslim nanti itu memerangi. Siapa yang bersembunyi di sini aman gitu. Jadi Rasulullah itu memilih, dan termasuk Nabi itu tahu gitu ya, termasuk para sahabat itu tahu dengan karakternya Abu Sufyan. Ya Abu Sufyan ini kalau disuruh langsung nyerah beriman gitu nih agak dia ada kesombongan, sehingga akhirnya ya siapa yang nanti masuk ke rumahnya Abu Sufyan dia aman. Sehingga itu menjadikan Abu Sufyan itu lebih mudah untuk bisa mengikuti agama Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan akhirnya pun ya setelah beliau masuk Islam pun dikatakan ya beliau bagus dalam keislamannya, karena memang sifat keteguhan ketika beliau masih kafir gitu ya, ternyata ya ketika beliau masuk Islam pun benar-benar dijaga gitu ya. Beliau pun jadi orang yang baik dalam keislamannya, hanya memang ya tidak banyak ya cerita-cerita tentang beliau memang tidak terlalu banyak juga gitu ya. Baik, jadi itu termasuk kisah yang adabnya ya, cintanya Sayyidah Ummu Habibah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam riwayat diceritakan bahwasanya beliau tuh pernah gitu ya meminta kepada Rasulullah untuk menikahi putri dari Abu Sufyan, anak perempuan Abu Sufyan, yang berarti merupakan saudara seayah ya, saudara seayah beliau, dikarenakan waktu itu keinginan beliau untuk agar saudaranya pun menjadi orang yang sambung dengan Nabi. Hanya saja Nabi mengatakan bahwasanya tidak halal ya, karena masih saudara juga, tidak boleh mengumpulkan dua saudara dalam
dalam satu pernikahan. Rupanya karena kenapa beliau kok sampai punya keinginan begitu? Rupanya beliau tuh mendengar kabar bahwasanya Rasulullah akan menikahi putri dari Ummu Salamah. Jadi akan menikahi putri dari Ummu Salamah, dan itu ya tidak benar juga gitu loh. Sama. Jadi putri Ummu Salamah adalah anak tiri. Jadi nggak diperkenankan juga untuk dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, jadi itu. Dan Dan pada waktu Ummu Habibah ini akan meninggal dunia gitu ya, beliau termasuk wanita yang sangat luar biasa ya. Dikatakan beliau itu ketika akan meninggal dunia tuh beliau memanggil Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha gitu ya. Beliau berkata, diriwayatkan oleh dari Sayyidah Aisyah ya, bahwasanya Sayyidah Aisyah bercerita ketika Ummu Habibah itu akan meninggal, beliau itu memanggil Sayyidah Aisyah lalu berkata, di antara kita ini pasti pernah ada masalah karena kita adalah istri gitu ya dari Rasulullah yang tentu ya kadang ada cemburu, ada sesuatu gitu ya. Akan tapi semoga Allah mengampuni aku dan mengampuni engkau dari apa saja yang pernah terjadi antara kita. Dan Sayyidah Aisyah pun ketika mendengar Ummu Habibah berkata seperti itu, beliau pun membacakan doa untuk Ummu Habibah dan berkata semoga Allah memaafkanmu atas seluruh kesalahan dan menghalalkan itu semua. Jadi dan akhirnya kata Ummu Habibah, saratki engkau engkau telah memberikan kebahagiaan ya. Jadi waktu itu beliau berkata bahwasanya Sayyidah Aisyah itu sudah memberikan kebahagiaan, engkau telah memberikan kebahagiaan kepadaku dan semoga Allah memberikan kebahagiaan kepadamu. Jadi itulah adabnya istri-istri Nabi Muhammad SAW gitu ya. Beliau adalah orang yang saling mencintai karena Allah, karena Rasulullah SAW. Sehingga dan itu pun akhirnya Ummu Habibah pun bukan hanya kepada Sayyidah Aisyah tapi juga mengirim utusan kepada istri yang lain, itu termasuk Ummu Salamah juga. Beliau meminta ridho atau meminta maaf atas semua kesalahan beliau. Dan itulah Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Beliau wafat dalam banyak khilaf ya. Dikatakan saat itu usia beliau adalah 86 tahun ya. Yang jelas dikatakan beliau itu wafat pada masa pemerintahan Muawiyah ibn Abi Sufyan gitu ya. Jadi beliau dimakamkan di Baqi, yakni wafatnya tidak ada khilaf ya, tapi ada yang mengatakan di tahun 44 Hijriah ya. Yang jelas beliau wafat itu dalam usia 86 tahun gitu ya. Semoga Allah merahmati beliau. Dan semoga Allah merahmati kita semua ya, menjadikan kita wanita-wanita yang teguh dalam berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala, menjaga agama yang kita yakini saat ini, dan semoga Allah hidupkan kita dalam keadaan ahli la ilaha illallah, dan sampai nanti Allah matikan kita pun menjadi ahli la ilaha illallah. Dan semoga dengan kita membaca kisah tentang Ummu Habibah ini menjadi sebab Allah akan menjaga keimanan kita. Ya, insyaallah sampai ketika kita akan menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Umi sudah di penghujung waktu. Dimohon untuk menarik kesimpulan dan juga ditutup dengan doa keberkahan Umi. Baik ya, subhanallah, kesimpulan dari kisah Ummu Habibah yaitu ternyata subhanallah ketika seorang berpegang teguh kepada agama Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang luar biasa. Beliau diuji dengan ujian yang berat, akan tapi tidak berprasangka buruk kepada Allah. Beliau hidup dalam lingkungan keluarga yang jauh dari Allah, tapi ternyata beliau ibarat permata indah yang berada di dalam lingkungan yang kotor, tapi yang namanya permata adalah permata, akan tetap nampak indah walaupun berada di tempat sampah kan begitu ya. Artinya beliau berada dalam lingkungan kafir, semua ayah ibu kafir, paman kafir mungkin ya, ini semua adalah kafir, tapi ternyata beliau menjadi orang berasyhadu alla ilaha illallah, dan ternyata punya suami yang murtad, tapi ternyata lihat cintanya kepada Allah, cintanya kepada Nabi Muhammad menjadikan beliau diangkat dari lingkungan yang seperti itu, diangkat setinggi-tingginya sehingga bisa menjadi pasangannya Nabi Muhammad SAW. Maka Anda pun yang mungkin Anda diuji dengan berada di lingkungan yang kurang baik, maka tetap jaga keimanan Anda dan husnudzon, selalu minta pertolongan kepada Allah untuk terus menjaga keimanan Anda, dan prasangka baik kita itu akan menjadi sebab kita akan selamat insyaallah. Artinya keimanan kita akan menjadikan kita spesial di hadapan Allah dan Rasulullah. Jadi keimanan kita ini akan menjadi penghubung kita untuk bisa sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jaga iman kita dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, selalu memohon kepada Allah agar kita terus menjadi ahli la ilaha illallah, dan sampai nanti kita menghadap Allah dalam keadaan ahli husnul khatimah insyaallah.